Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Selesai. Baik, hari ini akan kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Masih di tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Yang pertama ada muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Mengidentifikasi kalimat efektif dan teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Informasi tersebut ditulis menggunakan kalimat efektif agar dapat dipahami pembaca dengan mudah. Ayo kita ingat kembali kalimat efektif. Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menuliskan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Yang kedua ada muatan IPA KD 3.4 dan 4.4, yaitu tentang rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun secara bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, maka alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Perhatikan gambar rangkaian paralel di samping. Pada rangkaian tersebut, lampu L1 dan L2 dipasang secara paralel atau membentuk cabang. Jika lampu L1 padam, maka lampu L2 akan tetap menyala. Karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lainnya. Pada rangkaian paralel tersebut, setiap lampu mendapat tegangan listrik yang sama, sehingga terang semua lampu juga sama. Rangkaian paralel digunakan pada rangkaian listrik di rumah-rumah. Ketika salah satu rumah di ruangan rumahmu padam, maka lampu-lampu yang lain tidak akan ikut padam. Rangkaian paralel juga dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Selanjutnya ada muatan IPS KD 3.2 dan 4.2. Perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku. Teknologi pada saat itu masih sangat terbatas. Lama-kelamaan teknologi pun berkembang. Hadirlah sebuah teknologi yang bernama radio. Masyarakat pun memperoleh informasi dan pengetahuan dari radio. Berbagai informasi didengar dari radio atau disampaikan secara lisan. Seiring kemajuan iptek, hadir pula televisi yang dapat menyampaikan informasi berupa gambar dan suara. Melalui televisi, masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap. Misalnya, informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia. Tayangan berita di televisi menginformasikan kemajuan pembangunan yang dapat dilihat contoh nyatanya, seperti pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan juga rumah sakit. Selain informasi dan berita, banyak acara kebudayaan ditayangkan di televisi. Hal itu membuat masyarakat lebih mengenal keberagaman budaya Indonesia. Masyarakat juga memperoleh informasi dari acara talk show yang membahas berbagai informasi penting. Kini masyarakat memperoleh lebih banyak informasi dan ilmu pengetahuan. Kehadiran televisi membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Namun demikian, tayangan televisi harus disikapi lebih bijaksana. Kita harus bisa memilih tayangan-tayangan yang sesuai dengan usia kita. Selain itu, waktu menonton televisi harus kita perhatikan agar tidak mengganggu waktu belajar kita. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam belajar.
Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap taati protokol kesehatan. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.